ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sapriani SPD, guru SD Negeri 016 Butuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan ini, Bu? Percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai? Pak, terima kasih. Di sini tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, Pak, yang saya tulis ada 4, Pak. Terus yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam kehidupan dengan benar. 4. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar melalui kegiatan mewarnai, kemudian melengkapi huruf atau menyusun kalimat. Itu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Iya. Sekarang yang kedua, area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai. Ini area yang ingin saya capai di sini, Pak, dalam proses belajar. Siswa yang telah terbagi kelompok diberi kesempatan untuk mengamati lingkungan sekolah. Terus yang kedua, siswa menyampaikan hasil pengamatan kondisi lingkungan sekitar sekolah secara lisan. 3. Siswa menyaksikan cerita tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. 4. Siswa bertanya jawab tentang ciri-ciri dan cara menjaga kebersihan lingkungan. 5. Siswa menuliskan kosakata yang berkaitan dengan menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan bacaan di buku siswa. Ya, bagus sekali, Bu. Area pengembangan yang hendak Ibu capai. Nah, sekarang strategi yang akan dipersiapkan sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Strategi yang disiapkan di sini, Pak, atau yang saya persiapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasi, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan pada saat melakukan pembelajaran di kelas nanti? Media yang saya di sini rencanakan, Pak, pemanfaatan media sebagai alat peraga yang bervariasi dalam pembelajaran sehingga siswa termotivasi dan menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oh iya, bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan ini, Bu, kita melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya hari Selasa, Pak. Oh, hari Selasa, Ibu. Bagus sekali, Bu. Baik, hari Selasa saya akan berkunjung ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi, di mana percakapan pasca observasi di sini, Bu, akan didampingi oleh pengajar praktek kami dari guru penggerak angkatan 8. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Alhamdulillah, saya mendapat gambaran
tentang media apa yang saya akan gunakan di kelas nanti, Pak. Oh ya, bagus sekali Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai jumpa di observasi kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Biasanya ya, sebelum kita memulai pelajaran, yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Iya, mana itu kelasnya? Iya, jangan malu.
rasanya minum atau lembarnya saja? Hah? Rasanya kenapa menangis? Hah? Hah? Oh iya, maksudnya ini gambarnya menangis itu. Oh iya. Tepuk tangan semuanya. Kita sudah sampai di tahap inti atau kegiatan inti ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mungkin bagian pengumpul dulu. Bagian pengumpul juga. Sekarang kita sudah masuk di materi ya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini anak-anak kita sudah tulis ada 4 ya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1, melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Terus yang ketiga adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Terus yang terakhir atau yang keempat, dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar. Melalui kegiatan mewarnai, kemudian menanggapi huruf atau menyusun kata kalimat, ya. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang karena tujuan pembelajaran sudah ditulis atau diketahui sama anak sekalian, kita pembagian kelompok, ya. Nah, kita ini di sini harus dikelompokkan. Di sini bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita tuliskan di papan tulis, yaitu yang pertama kita bahas di sini adalah lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan sehat, ya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai limbah penyebab gangguan kesehatan, ya. Jadi lingkungan sehat bebas dari limbah, bebas dari kotoran segala macam kotoran, baik itu yang berbau, sampahnya, dan tidak mengganggu kesehatan, ya. Ciri-cirinya lingkungan sehat, ya, dengarkan semua anak-anakku. Ciri-ciri lingkungan sehat: udara, ya, bersih, segar, sejuk, tidak berbau, ya. Oh iya, kalau sama ciri-cirinya lingkungan sehat kan udaranya segar, sejuk, dan tidak berbau. Nah, dan harus terdapat tempat sampah dan keadaan harus bersih, dan karena dengan adanya tempat sampah tidak berserakan di mana-mana. Jadi ada orang sampah atau tempat sampah, nah panasnya itu kono, dia nak manusia supaya dia sembur, deh. Nah, sangat mudah, dia sembur, jadi dia sampai pada sampah, ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Dan sebelum kita keluar main, Ibu Guru minta ketua kelas memimpin teman untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa.
pengajar praktek saya dari guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pulau Limantan. Jadi kita mulai saja merefleksi dulu ya Bu. Yang pertama, saya ingin mendengarkan dari Ibu langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas kemarin. Silakan Ibu. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin itu Pak mencakup 3 kegiatan pembelajaran. Di mana kegiatan pembelajaran yaitu pertama kegiatan pendahuluan, kedua kegiatan inti, terus kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan di sini Pak, saya menyapa murid dan menanyakan kabar mereka. Dan kemudian meminta ketua kelas untuk membacakan memimpin doa, membacakan doa bersama-sama. Nah, sebelum memulai belajar serta mengecek kehadiran murid. Selain itu, untuk membangkitkan semangat murid sebelum pembelajaran saya mengajak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kemudian pada kegiatan ini saya membagi 3 kelompok. Kelompoknya itu kelompok pertama, 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan saya membagikan 3 kelompok mereka itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Di mana gaya belajar mereka di sini yaitu gaya visual, auditori, dan kinestetik. Untuk murid yang memiliki gaya belajar visual, saya berikan video, kemudian mereka menonton dan mempelajari video tersebut. Kemudian untuk gaya belajar auditori, saya tampilkan materi di depan di papan tulis dan murid memperhatikan penjelasan materi yang saya berikan. Untuk gaya belajar kinestetik, saya gunakan alat peraga berupa dalam bentuk kertas, kemudian saya gambar dan tempelkan di dinding. Kemudian saya jelaskan cara menggunakan alat peraga tersebut. Setelah mereka belajar bersama, berdasarkan apa yang diberikan, saya memberikan KPD kepada murid untuk mereka kerjakan secara berdiskusi. Tapi sebelum saya memberikan KPD, saya melakukan teknik stop agar murid merasa rileks dan ice breaking agar menebak dan memperagakan macam-macam ekspresi. Terus pada kegiatan penutup, saya menanyakan kepada murid apa yang menyenangkan dan apa yang sulit bagi mereka dalam menghadapi materi pembelajaran tadi Pak kemarin. Selain itu kemudian saya meminta murid untuk memberikan kesimpulan. Meminta murid untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran serta mengingatkan murid untuk mempelajari materi selanjutnya atau materi berikutnya di rumah. Dan terakhir, saya meminta murid untuk berdoa setelah pembelajaran selesai. Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan di kelas kemarin. Ya, bagus sekali Bu. Memang saya lihat RPP yang Ibu gunakan itu RPP berdiferensiasi, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Di mana di dalamnya ada namanya diferensiasi konten.
Jadi yang Ibu sebutkan tadi ini adalah diferensiasi konten Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah tadi sebutkan, apakah Ibu merasakan ada kekurangan dalam langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin Ibu? Jadi ada beberapa kekurangan dalam langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas itu Pak, di mana saya mengharapkan murid saya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Maksudnya murid aktif dalam kegiatan berdiskusi, namun nyatanya ada beberapa di antara mereka itu duduk, di antara mereka itu duduk, diam, tidak berkolaborasi dengan temannya. Dalam mengerjakan KPD untuk misal ketika saya memberikan video kepada kelompok visual untuk menonton bersama itu Pak, menonton bersama video pembelajaran yang saya berikan, ada beberapa murid yang hanya mengandalkan temannya. Nah, untuk menonton video pembelajaran tersebut yang saya berikan kemudian mengerjakan LKPD yang diberikan. Namun tidak semua peserta didik terlibat aktif. Begitu Pak. Oh, jadi seperti itu Ibu. Jadi Ibu merasakan bahwa ada kekurangan dalam langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan. Dan yang saya lihat di sini Ibu, ada murid yang tidak ikut aktif, padahal yang saya dengar kemarin ini salah satu area pengembangan yang Ibu ingin lakukan itu adalah murid aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu, murid aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian kira-kira di sini Ibu, karena Ibu sudah mendapati hal seperti ini, apa solusi yang bisa Ibu ambil ke depannya untuk mengatasi hal-hal atau kekurangan-kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu sudah lakukan? Kalau saya mengharapkan solusi yang bisa saya ambil nanti ke depan itu, saya melakukan pendekatan secara personal murid agar mereka mau aktif dalam mengikuti pembelajaran serta ingin berkolaborasi pada kegiatan diskusi kelompok. Bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini Ibu, kemarin itu yang saya amati seperti apa yang Ibu sampaikan tadi di langkah-langkah pembelajaran Ibu, anak-anak dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok visual, yang kedua ada kelompok auditori, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Setelah berdiskusi itu, mereka kan menyajikan hasil kerja Ibu. Bagaimana Ibu dalam bentuk penyajian hasil kerja mereka dari ketiga kelompok tersebut? Jadi dari ketiga kelompok itu bentuknya bentuk penyajian hanya kerja beda-beda. Nah, untuk kelompok visual, karena minatnya bahasa mereka menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dengan membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk kelompok auditori minatnya menulis. Nah, mereka menyajikan hasil kerjanya dengan menulis yang rapi, di KPD tersebut, serta menulis hasil kerjanya di papan tulis. Nah, untuk kinestetik, mereka menyajikan hasil kerja kelompok dengan gambar dan warna.
naik karena minat mereka memang minatnya gambar Pak, seni. Oh iya, seperti itu. Nah, seperti itu juga yang saya lihat kemarin. Ibu kemudian pada saat mereka setelah berproses diskusi atau membuat bagaimana rancangan pengajian hasil kerja kelompok mereka, apakah ibu melihat suatu kendala yang dihadapi oleh murid? Nah, di sini. Jadi kalau kendala Pak, kemarin itu ada kendala yang ditemui. Di mana untuk kelompok visual tidak semua anak ingin tampil di depan kelas. Nah, tidak ingin tampil di depan kelas mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, ada beberapa anak yang merasa malu karena begitu pun dengan kelompok auditorium. Ada anak yang merasa malu karena merasa tulisannya kurang indah dan tidak bagus. Itu juga terjadi pada kelompok kinesthetik. Ada anak yang tidak percaya diri terhadap gambar mereka yang dihasilkan. Mungkin mereka malu karena sebelumnya mereka jarang tampil di depan kelas, menulis begitu Pak. Teman-teman tampil di depan teman-temannya untuk menyajikan hasil kerja mereka. Kemarin itu baru pertama kali yang dilakukan Pak. Yaitu pertama kali mereka diminta tampil dalam menyajikan hasil kerja kelompoknya. Seperti itu Pak. Oh ya, itu juga yang saya lihat kemarin Ibu. Sempat saya tanya kepada kelompok auditori siapa yang akan menulis nanti di papan tulis, namun mereka saling tunjuk karena mereka malu menampilkan tulisan mereka kepada teman-temannya. Jadi yang saya lihat juga Ibu kemarin ada murid merasa malu. Nah, untuk mengantisipasi murid yang merasa malu di sini, Bu, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Jadi kembali lagi, yang akan saya lakukan itu melakukan pendekatan secara personal. Kemudian saya tetap akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk melatih kepercayaan diri mereka untuk tampil di dalam kelas atau menyajikan hasil kerja mereka sesuai minat mereka masing-masing. Jadi yang Ibu akan lakukan yaitu menumbuhkan rasa percaya diri murid ya Bu? Iya. Nah, dengan melakukan pendekatan personal kepada murid serta melakukan kebiasaan tampil di depan teman-temannya. Iya Pak. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya cukup senang dan Pak, kenapa? Karena murid juga merasa nyaman. Kemudian murid juga merasa senang karena pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Seperti yang kita lihat kemarin, ketika saya menanyakan apa yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini, salah satu anak mengangkat tangan Pak dan menjawab serta menggambar karena anak tersebut memang pada dasarnya minatnya senang menggambar. Kemudian ada juga senang ketika diminta menampilkan hasil kerjanya di kerjanya tersebut, bisa menjadi hal tersebut bisa menjadi motivasi bagi mereka atau murid saya yang masih merasa malu
ketika diminta tampil di depan kelas atau di depan teman-temannya Pak. Betul Ibu, karena saya melihat pada saat penyajian ada beberapa murid yang berani tampil dan berbicara di depan teman-temannya, menyampaikan bagaimana hasil kerja kelompok mereka. Meskipun suara mereka masih agak kurang keras ya Bu ya, Iya. namun patut diajukan jempol karena mereka sudah berani menunjukkan kepercayaan dirinya untuk tampil. Baiklah Ibu, dari pengamatan yang saya lakukan kemarin, Ibu kan mengatakan ada 3 pengembangan di percakapan pra-observasi. Kemarin yang Ibu ingin melihat bahwa anak-anak itu nyaman di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, anak-anak aktif dan berkolaboratif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi aktifnya itu sudah terlihat, berkolaborasi dalam kegiatan juga sudah terlihat. Rasa nyaman itu juga ini yang saya lihat masih kurang karena masih ada murid yang masih merasa malu Bu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa solusinya Ibu akan melakukan pendekatan secara personal supaya rasa percaya diri mereka itu bisa tumbuh, kemudian melakukan pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Dan kemudian kemarin itu saya lihat Ibu ada strategi pembelajaran visual, kemudian Ibu juga di papan tulis anak-anak yang di kelompok auditori ini, break. Betul sekali Bu, karena saya melihat pada saat penyajian hasil ada beberapa murid yang berani tampil dan berbicara di depan teman-temannya dan menyampaikan bagaimana hasil kerja kelompok mereka. Meskipun suara mereka masih agak kurang keras, namun kita harus patut mengajukan jempol karena mereka sudah berani menunjukkan kepercayaan diri untuk tampil di depan teman-temannya. Baiklah Ibu, dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu kan mengatakan ada 3 area pengembangan di percakapan pra-observasi kemarin. Yang pertama, Ibu ingin melihat bahwa anak-anak itu merasa nyaman di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, anak-anak berkolaboratif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi aktifnya di sini sudah terlihat, berkolaborasi dalam kelompok juga sudah terlihat. Rasa nyaman itu yang masih kurang karena masih ada murid yang merasa malu, begitu ya Ibu? Iya. Ibu tadi sudah mengatakan ke saya bahwa solusinya itu akan melakukan pendekatan personal supaya anak-anak tersebut merasa percaya diri dan itu bisa tumbuh, kemudian melakukan pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Kemudian kemarin saya juga melihat strategi pembelajaran Ibu, yaitu menggunakan diferensiasi konten, yaitu memberikan video kepada anak-anak, visual, kemudian Ibu menjelaskan di papan tulis untuk anak-anak, dan auditorium memberikan alat peraga yang ditempel di dinding untuk anak-anak yang kinestetik. Kemudian saya juga melihat bahwa pada saat pengelompokan itu
dikelompokkan dari awal. Jadi dalam penyajian hasil kerja anak-anak juga menghasilkan kerjanya bervariasi visual dengan membacakan hasil kerjanya, auditori, menuliskan hasil kerjanya di papan tulis, dan kinestetik, menggambar, mewarnai hasil kerja kelompoknya. Jadi itu adalah diferensiasi produk. Jadi kemarin itu hanya ibu yang sempat dikatakan bahwa kendalanya itu ada pada anak-anak di mana rasa percaya dirinya yang kurang. Nah, kemudian ada satu yang saya lihat berdasarkan pengamatan saya, Ibu, setelah mereka menyajikan hasil, ada umpan balik yang Ibu berikan terhadap pekerjaan mereka. Kemudian Ibu ini hanya saran untuk pembelajaran kedepannya di bagian penutup itu sebaiknya anak-anak diberikan tes secara individu agar kita bisa mengetahui kemampuan anak secara individu pula itu. Baiklah Ibu, yang terakhir, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya. Rencana tindak lanjut saya ke depannya Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran selanjutnya. Begitu. Kapan mulai dilakukan? Kapan mulai dilakukan? Jadi rencana tindak lanjut Ibu yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran selanjutnya yang akan dilaksanakan secepatnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu luang yang Ibu berikan kepada saya dalam melaksanakan coaching ini. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Nah.